Saudara-saudara terkasih, marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, menarik sekali Injil hari ini. Bagaimana Yesus mendidik para murid untuk hidup dengan arah yang jelas, dengan visi yang jelas. Dan Petrus mengungkapkan itu dengan lantang, visi tentang hidupnya, tentang kemuritannya. Engkau adalah Mesias, engkaulah Mesias. Sebuah pandangan yang sungguh jauh ke depan dan pandangan yang benar menurut Yesus. Bahwa engkau saat ini berada dalam jalur untuk sampai pada visi hidup itu. Bersatu bersama dengan Allah yang Maha Kasih. Tetapi kadang-kadang untuk sampai pada visi yang baik itu diperlukan pengorbanan, diperlukan perjuangan, dan itu yang nampaknya tidak mudah. Bahkan Petrus tadi sempat ditegur oleh Yesus, "Engkau enggak memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia." Yesus ingin supaya Petrus setia pada visinya, tetapi juga tekun menjalankan visinya itu. Sehingga apa? Sehingga hidupnya itu jelas arahnya.
Demikian pula kita dipanggil entah sebagai orang tua, bapak dan ibu dalam keluarga, sebagai pasangan di dalam hidup pernikahan, sebagai biarawan-biarawati, sebagai imam. Kita semua pada awalnya pasti memiliki visi, memiliki arah. Mengapa aku memilih jalan hidup ini? Ketika di tengah jalan ada persoalan, kalau tidak hati-hati, kalau tidak berpegang pada visi ini, kita bisa salah arah. Memikirkan diri kita sendiri, memikirkan karep kita sendiri, sehingga apa yang seharusnya kita lakukan dengan tekun, bahkan melalui jalan salib, jalan penderitaan, jalan perjuangan, seringkali kita tidak mau repot di situ. Nah, dari Injil ini kita belajar supaya kita memiliki visi pertama, dan yang kedua, siap sedia berjuang untuk mewujudkan visi itu. Dalam hidup apapun, panggilan Anda masing-masing. Kita mohon rahmat supaya Tuhan mencerahkan kita dengan visi yang jelas dan memberikan kekuatan kepada kita melalui salibnya. Kita menempuh jalan menuju visi hidup itu dengan sukaria. Tuhan memberkati. Salam sejahtera. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.